Halo Jelata, hai peasant. Welcome to my channel. Kali ini kita akan menjelajah Telaga Dringo yang terletak di Batu Dieng, Banjarnegara. Telaga Dringo ini adalah salah satu telaga yang paling tinggi di Banjarnegara. Dan dia juga menurut saya adalah salah satu telaga yang paling asli di seputaran Dieng gitu. Nah, tadi kalian sudah lihat ketika kita baru masuk akan menemukan tempat parkir ya, terus ada gerbang masuk yang ada tulisan Telaga Dringonya tadi, terus lalu di depannya langsung kita bertemu dengan area camping ground. Nah, setelah itu kita harus trekking dulu nih untuk menuju ke telaganya. Ini adalah pemandangan trekking, gila ya, udah kayak Swiss Van Java. Bingung deh kenapa semua tuh harus disamain sama Swiss sama negara-negara Eropa, walaupun ya memang secakep itu, cuman kenapa gitu. Nah, pokoknya inilah kita jalan-jalan di pathways ini, tapi nggak cuma pathways ini karena kita harus juga masuk ke apa ya, semacam kayak ladang, bukan ladang sih, kayak pathways yang belum terlalu tertata gitu. Kalau yang tadi kan ada betonnya tuh, kalau yang ini tuh masih tanah gitu, jadi kita memang harus melalui dua jalanan ini, which is jalannya yang tanpa beton ini tuh sangat licin ya, apalagi kalau kalian bukan pakai sepatu trekking tapi pakai sepatu yang lagi aku pakai sekarang ini nih. Ini licin banget, jadi kalian harus hati-hati. Tapi menurutku itu seninya malahan. Dan trek menuju Telaga Dringo ini cocok banget untuk kamu semua nih, para jelata-jelataku yang pengen trekking tapi nggak pengen terlalu capek gitu, tapi pengen hasilnya maksimal gitu. Nah, ini dia trekking ke Telaga Dringo. Nah kan nggak sampai 30 menit kalian udah langsung sampai ke telaganya. Tuh di depan kita udah kelihatan telaganya. Telaganya tuh sebenarnya tuh nggak besar-besar banget ya, tapi tuh asri aja gitu karena nggak terlalu banyak ornamen-ornamen yang nggak penting gitu di situ. Cocok banget buat kamu para jelataku yang pengen banget healing, terus pengen mencari suasana-suasana alam gitu tanpa harus mendengar kebisingan kota ataupun terlalu banyak pengunjung gitu. Nah, berhubung aku tuh pengen banget piknik tanpa harus dilihat oleh rakyat-rakyat jelata seperti kalian, jadi aku dan teman-temanku mencari spot yang agak jauh nih dari pintu masuk yang tadi, yang pathways yang kita temukan untuk menuju ke Telaga Dringo ini. Alhasil kita menyusuri pinggiran-pinggiran danau atau pinggiran telaga ini untuk menemukan satu spot cantik di pinggir telaga itu yang ada pohonnya gitu. Nah, setelah itu kita gelaran karpet, terus kita buka tuh makanan perbendaharaan kita yang sangat royal itu, royal family itu, sambil memandang ke arah para jelata yang sedang menunggu di seberang sana. Kita di sini piknik sambil menghabiskan waktu beberapa jam, makan, terus menikmati udara-udara segar yang kita tidak bisa temui di kota-kota besar seperti Wonosobo ya. Terus kita juga memainkan permainan yang sangat familiar untuk para bangsawan, yaitu Uno. Oh ya, sekedar informasi aja bahwa tiket masuk ke Telaga Dringo tuh murah banget. Kayaknya kalau nggak salah tuh sekitar nggak sampai 15 lah. 5-10 ribu kayaknya, cuman segitu aja. Tapi kalau kamu mau ngecamp, kamu harus bayar lebih ya, karena di atas kan ada camping ground tadi. Nah, kalau kamu udah sampai di bawah sini, kamu tidak akan menemukan toilet. Jadi either kamu pipis sembarangan alias kayak pipis di semak-semak gitu, atau kamu harus naik dulu ke camping ground atau ke daerah tiketing tadi untuk melepaskan hasrat ingin pipis-mu itu atau ingin buang airmu itu. Karena ya di bawah sini tuh memang dijaga banget ya alamnya ya, supaya tidak terlalu banyak bangunan-bangunan atau ornamen-ornamen yang tidak perlu. Tapi karena kebijakan itu malah justru menjadikan nilai tambah nih buat telaga ini, karena ya kamu cuma akan menemukan alam aja di sini gitu, dan juga mungkin pipa-pipa warga itu. Ya bagaimanapun kan warga kan tetap butuh air ya untuk mengairi ladang mereka seperti itu. Nah, sekarang kita akan balik ke atas karena unfortunately teman saya itu kelupaan kunci di parkiran tadi. Jadi dia tuh cranky banget ya, pengen cepat-cepat balik gitu. Tapi alhamdulillah penjaganya sangat amanah ya. Jadi kuncinya ketemu deh, kita bisa pulang. Untuk para jelataku yang mau ke Telaga Dringo ya, kalian harus perhatikan bahwa waktu terbaik untuk ke Telaga Dringo itu adalah di pagi hari ya. Kalau kalian udah kesiangan aja ke sana itu suasananya bakal kayak gini nih, mendung gitu. Kayak masih virgin aja. Apaan tuh kok tiba-tiba bahas virgin, kaget juga saya. Ya, begini adalah gambaran pemandangan menuju ke
Telaga Dringo gitu ya. Nanti di pinggir jalan kalau dari bawah kita akan menemukan itu ya, Kawah Candra di Muka itu salah satu apa namanya objek wisata juga di jalanan yang sama menuju ke arah Dringo. Jadi kalau sempat kalian bisa mampir juga ke situ. Telaga Dringo dan kawasan ini juga menjadi salah satu alternatif yang kalian bisa kunjungin selain di yang utama ya, yang Dieng area 1 itu. Cuman ya itu, kalian harus hati-hati karena kalian akan menemukan jalan-jalan yang seperti ini nih, yang kecuramannya mantap dan juga lika-likunya juga sangat hellish gitu, kayak wow gitu. Salah sedikit kalian bisa pilih antara rumah sakit atau kuburan. Jangan sampai ya. Nah, kalau kalian nggak berani nih bawa kendaraan sendiri ke sini, bingung gitu mau kesininya gimana, daripada ngojek itu mahal banget, mendingan kalian sewa jeep aja. Satu jeep tuh bisa berempat ya, jadi kalian bisa patungan sama orang-orang atau teman-teman kalian gitu. Tapi kalau kalian mampu ya udah sih sewa aja satu jeep untuk diri sendiri gitu kan. Nanti udah termasuk sama supirnya, kalian akan dibawa ke beberapa spot gitu di area ini gitu. Ada paketannya kok, tenang-tenang. Nah, setelah itu kalau kalian balik masih di jam-jam makan siang gitu, kalian bisa mampir ke downtown Batur gitu atau ke daerah Kecamatan Batur dan melakukan wisata kuliner di sana. Kalian bisa beli berbagai macam makanan khas Batur ya, salah satunya adalah soto Batur yang legend banget itu. Oke, I think that's all guys. Jelataku, don't forget to like, subscribe, dan share video ini. Bye.